Perkenalkan, nama saya Indah Deborah Karen Hapuk Devi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 41240024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum selama 1 semester mata kuliah Perencanaan Manajemen dan Lahan Kering, yaitu proses pembuatan pupuk biochar. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar membuat pupuk biochar, pupuk organik yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Mari kita mulai. Berikut ini adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam proses pembuatan pupuk biochar. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan pupuk biochar. Pertama-tama, kita akan awali dengan mempersiapkan pembakaran sekam padi menjadi biochar. Siapkan sekam padi, corong dari seng yang telah dilubangi, ranting kering, dan pemantik. Corong diletakkan secara vertikal di atas tanah, kemudian tumpukan sekam padi di sekeliling corong. Setelah itu, pembakaran dilakukan di dalam corong tersebut dengan menggunakan ranting kering dan daun kering sebagai umpan. Hal ini dilakukan sebagai step awal, kemudian kontrol pembakaran agar api tidak menyala di luar corong. Lakukan pembakaran sekam sampai semua sekam terbakar merata seperti ini. Kemudian, hentikan proses pembakaran dengan percikan air, lalu pindahkan sekam tersebut yang sudah menjadi biochar ke dalam karung. Kemudian, kita akan masuk ke pembuatan mold. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan botol dan air cucian beras. Setelah itu, cucilah beras dengan air, lalu air cucian itu dituangkan ke dalam botol. Fermentasikan air cucian beras tersebut sekitar 1-2 minggu dan simpanlah di tempat yang tidak terkena paparan sinar matahari, dan jangan lupa untuk membuka tutup botol setiap pagi untuk mengeluarkan gasnya. Selanjutnya, kita akan membuat hijauan dengan menggunakan dedaunan hijau. Di sini kami menggunakan daun susmuti, lalu dicincang semi kasar dengan menggunakan parang. Kemudian kita akan membuat larutan gula, EM4, dan mol air beras yang dilarutkan dengan air, lalu diaduk hingga tercampur merata. Setelah bahan-bahan sudah selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembuatan pupuk biochar. Perbandingan yang digunakan dalam pembuatan pupuk ini adalah 3 kotoran ternak berbanding 2 hijauan berbanding 2 biochar. Diawali dengan mencari tempat yang kering dan minim terkena paparan sinar matahari, lalu letakkan dan ratakan kotoran ternak secara merata. Kotoran ternak mengandung unsur hara dan mikroorganisme dan akan terurai saat proses pengomposan berlangsung nantinya. Tumpukan hijauan yang sudah ada di atas kotoran ternak tersebut lalu ratakan. Hijauan memiliki manfaat yang penting, yaitu menyediakan sumber karbon yang diperlukan untuk pembentukan biochar, dan hijauan kaya akan unsur hara yang penting bagi tanaman. Lalu, tumpukan sekam padi yang telah dibakar tadi hingga merata. Manfaat sekam yang telah dibakar yaitu memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Dapat juga meningkatkan produktivitas tanah, sehingga tanah gembur sekaligus meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Setelah itu, ulangi step yang sama sampai bahan tersebut habis. Selanjutnya, gunakan sekop untuk mencampur semua bahan tersebut hingga merata, sambil disiram menggunakan larutan dari EM4, gula, dan air beras yang dilarutkan dengan air. Usahakan agar bahan-bahan tidak terlalu becek dan kering. Langkah berikutnya, siapkan dedak padi lalu ratakan di atas campuran bahan-bahan tadi hingga menutupi semua permukaan.
Manfaat dedak padi yaitu memiliki kandungan serat yang baik untuk pertumbuhan mikroba, dan juga dedak padi dapat membantu menjaga kelembaban media tanam dan mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Langkah terakhir dalam proses ini ialah tutup rapat kompos tersebut dengan karung, kemudian didiamkan selama 2-3 minggu, dan setiap 3-4 hari pupuk perlu dikontrol dengan cara melakukan pembalikan dan penggemburan hingga merata. Ini adalah gambar pupuk biochar yang sudah jadi setelah melewati proses fermentasi selama 2-3 minggu. Manfaat pupuk biochar yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, menyediakan nutrisi bagi tanaman, meningkatkan kapasitas tanah menahan air, dan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia serta pupuk yang dihasilkan bebas dari bahan berbahaya dan tidak membahayakan kesehatan individu. Demikianlah proses pembuatan pupuk biochar yang dilakukan oleh kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan dalam proses pembuatan ini, kami mohon maaf dan selamat